dengan baju yang sama. Ya. Halo guys. Halo. Ya, balik lagi nih. Semoga tidak bosan dengan kita. Nah, sekarang Halo guys. ayo. Bye. Kok bye-bye belum? Halo. Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang apa? Sekolahnya Tania. Sekolah anak di Kanada itu gimana? Gitu. So, stay tune terus. Oke? Let's check it out. Apa gimana? Oke guys. Buat yang nanya, Tania tuh kemarin di apa? Visanya visa apa? Oh ya, jadi Visanya. kita awalnya tuh kita waktu apply visa karena berhubung si Tania ini masih di bawah 12 tahun ya bilangnya. Kayaknya sekitar segitu deh. Enggak, karena waktu itu kan Tania waktu kita apply visa itu kan masih 3 tahun, ya kan? Iya. Nah kan kalau aku nggak salah ya dari yang aku baca dari website Kanada itu anak harus punya visa Study itu start dari SD gitu. Nah kan dia sekolah 2 tahun, artinya kan si Tania TK 2 tahun, jadi aku pikir pas kan. Jadi selama masih bisa visa turis ya udah visa turis aja gitu, karena kan harga visanya bedanya $50 Kanada nih gitu. Jadi lumayan kan buat ngehemat, waktu itu pikirnya gitu. Dan kalau memang bisa visa turis ya udah gitu kan. Toh kalaupun visa student itu juga kalau nggak salah nanti tuh kita tetap harus perpanjang 1 tahun sekali gitu kan, kayak ya gitu, harus perpanjang kalau nggak salah seperti itu ya di websitenya. Pokoknya kalian bisa cek di websitenya Kanada sih. ya pokoknya Nanti kita apapun, coba apapun informasi apapun, nggak cuma sekolah, nggak cuma tentang visa ya, maksudnya apapun tuh udah ada lengkap itu di website Kanada. Jadi kalian cari apapun tuh kalau mau infonya yang legit tuh ya bacanya di situ aja gitu kan. Ya udah pas datang ya bisa gitu, memang bisa pakai visa turis itu gitu sih. Dan kita tanya, ini kalau si Tania sekolah pakai visa turis bisa gak ya gitu kan, kita sempet tanya. Terus karena apa, kata officer immigrationnya tuh bilang bisa, boleh kok, boleh gitu. Jadi nggak usah ganti lagi gitu. Gitu dia bilang, oh ya udah kalau kayak gitu kan lebih enak gitu loh gitu. Cuman kan mungkin kalau yang udah gedean mungkin emang butuh waktu ya, visa. kalau memang sudah karena si umurnya Tania masih kecil usia SD ya harus langsung apply-nya Apply visanya visa visa studi study. gitu, jangan visa turis lagi gitu kan. Betul. Nah, terus tapi kalau yang misalkan anaknya nanggung nih usianya misalkan udah TKB, nanti setahun lagi terus mau student mau langsung visa studi juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu. nggak masalah. Kalau aku kan kemarin mikirnya ya dia sekolah 2 tahun, nanti Tania TK 2 tahun, ya udah dia sekalian gitu. iya beres visa studi dia harus ganti ke PGWP. Si Tania juga sekalian ganti visanya visa studi gitu loh. Jadi kan Kita ya bisa udah sekalian urus bareng gitu kan. Gitu. Terus sekolah anak gimana? Sekolah anak itu kita jadi kalau si Tania tuh harusnya kan TK ya. Nah, kalau di Alberta ini, provinsi Alberta ini dia starting buat TK itu harus di umur 5 tahun. Nah, berhubung si Tania itu baru 4 di tahun kemarin, jadi dia nggak bisa ikutin yang tahun kemarin punya. Tahun ajaran Tahun baru ajaran, yang sekarang iya. jalan ini gitu. Jadi dia harus ikutin tahun ajaran baru yang tahun depan, istilahnya ya bulan September ini. Ya, tahun ini bulan September gitu kan pokoknya. Gitu. Tapi dihitungnya gini, sampai akhir tahun ini dia umurnya udah 5 gitu. Jadi walaupun misalkan masuk sekolahnya September, dia baru ulang tahun 5 tahunnya November, ya nggak apa-apa. Pokoknya cut off-nya itu Desember akhir tahun ini gitu loh. Kalau di Indo kan nggak masuk sekolah Juli, ya udah pokoknya sebelum Juli harus udah umur itu gitu kan. Kalau ini nggak, pokoknya hitungannya 1 tahun sampai akhir tahun ini. Tapi dulu sekolah di Indonesia bukannya gitu juga ya? Yang apa, yang udah? Ya dulu gitu, tapi makin sekarang makin maju. Oh, jadi udah. Dulu kayaknya kalau November Desember nggak bisa, tapi makin sekarang kayak makin maju, cut off-nya ngikutin. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua sekolah juga di Indo kayak gitu, cuman yang kemarin kita udah sempat mau daftarin Tania sekolah di Indo tuh kayak gitu.
Nah, terus cari sekolahnya gimana? Nah, sekolah itu kan masing-masing kota itu punya website public school. Iya. Kalau mau sekolahin public school ya. Iya, kalau Edmonton tuh Edmonton Public School ya, EPBS ya. EPBS. Itu Edmonton juga ada Public Instagramnya si EPBS itu. Nah, bisa dicari juga masing-masing kota itu ada websitenya sendiri untuk public school. Iya. Dan Di kalian sana itu pertama udah lengkap. Nah, pertama kalian harus tahu dulu kalian tinggal di daerah mana. Nah, di daerah Tergantung sih Pak, sebenarnya gini loh. Misalkan kalau kayak kita ya, kita kan nggak masalah ya nih anak mau disekolahin di sekolah yang ranking sekolahnya keberapa, kayak sekolah favorit atau gimana kan maksudnya. Ya udah, maksud aku ya sudahlah, udah standar di Kanada aja maksudnya harusnya ya. Kita belum tahu ya, harusnya yang kita pikirkan harusnya ya udah standarnya udah oke gitu kan. Jadi ya udahlah, maksudnya kita nggak sampai secara detail gitu kan, nih sekolah yang bagus public schoolnya yang di mana nih, terus kita, awalnya kita gitu ya sebelum nyampe sini. Kita cari dulu, oh ini nih sekolah ini nih bagus nih rankingnya gini cuman jauh lah, itu gimana gitu. Kadang akhirnya kan wah, waktu nyampe sini kita juga udah baru istilahnya baru waktu itu nggak cari ranking. Iya kita kan tuh cari dari itu loh, dari daerah yang kita dekat kawasan kita. Mau tempat tinggal gitu kan. Ya kan kita mau tinggalnya tuh dekat-dekat downtown, Jasper lah. Iya, karena dekat ke daerah-daerah kampus. situ kan, ke arah west itu tadinya tuh pikir, soalnya kan kalau ke kampus naik bus cuman satu jalur ke arah sana gitu kan. Iya. Gitu, makanya cari-cari yang di sana. Udah sempat emailin tuh sekolahnya, ada berapa sekolah kita emailin gitu kan. Dia terima preschool apa enggak. Waktu itu kita carinya preschool. Karena kan Tania kan belum pikir waktu kesini belum waktunya TK. Sekolah. Jadi carinya yang ada preschool gitu kan, cari preschool gitu. Tapi sama mereka dibalas loh gitu kan sama sekolahnya gitu. Nah, terus jadi ya tergantung nih, kalian mau nyari sekolah dulu buat anak baru tentuin tempat tinggal, atau mau cari tempat tinggal dulu ya udah nanti baru cari sekolah sekitaran tempat tinggal kalian tuh di mana gitu. Sebenarnya ya ranking juga nggak pengaruh sih ya guys. Maksudnya so far ya mereka sekolah aja sih gitu loh. Yang penting ya kita nggak tahu ya, maksudnya neighborhood di sini tuh gimana gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri gitu kan. Terus so far sih ya nggak ada yang pernah sampai masalah gimana sih di sekolah gitu loh. Gitu. Jadi kita sih ya yang di tempat kerja kita juga maksudnya di public school juga ya oke aja udah, mereka gitu, nggak ada yang fine. Ya mungkin ada beberapa cerita yang kayak sempat aku denger, ya nanti kalau sekolahnya yang terlalu jadi berandal. Nanti yang anak-anaknya yang nakal lah apalah segala macam gitu kan. Ya kita maksudnya kita nggak bisa menghindari kemungkinan itu gitu, walaupun di sekolah favorit pun gitu ya, kita nggak tahu ya pola didik setiap orang tua kan beda-beda, karakter anak juga beda-beda gitu kan. Ya udah balik lagi ke anaknya dan sama ke orang tuanya, gimana kita kasih tahu ke mereka gitu, hindarinlah teman-teman yang seperti itu gitu, karena emang itu kan nggak baik ya istilahnya ke depannya gitu loh gitu. So jadi ya udah nanti cari aja websitenya. Nanti bisa disortir, misalkan cuman carinya mau yang ada preschoolnya bisa, mau difilter yang elementary school bisa gitu. Jadi nanti tinggal cari, terus tinggal kalau di websitenya yang Edmonton Public School itu kemarin ada keterangan ya, mulai registrasinya kapan, tutupnya kapan gitu. Jadi kemarin pas udah buka registrasi ya udah kita langsung daftarin Tania, daftarnya juga online. Iya. Ya. Kita daftarnya, jadi mereka tuh buka pendaftaran itu selalu kayaknya Januari. Di Februari. Oh, Februari. Ya, selalu di Februari, ya Februari awal gitu kalau nggak salah. Dan ntar cut off-nya pendaftaran tuh di bulan April mereka bilang gitu. Cuman kemarin kita udah daftar nih bulan Februari, terus kita udah tahu mau sekolah di mana, kita udah pilih, kita isi formnya online. Itu gampang banget, kalian cuma ngisi doang. Terus ngisi bolehnya data. cuman kita daftar di satu sekolah aja ya? Iya, cuman boleh daftar di satu sekolah aja gitu. Kalau mau di dua sekolah kayak kita mesti bilang dulu sama sekolahnya ya nggak sih? Iya. Ada aturan. Dan udah gitu kalian harus lihat dulu sekolahnya itu ada undian nggak gitu loh, ada lotrenya nggak gitu. Kadang ada yang mungkin terlalu rame di sana. Favorit kali.
sekolah favorit atau nggak tahu, mungkin pemukiman terlalu padat kali ya. Pemukiman padat, jadi kalian harus kayak benar-benar cepet-cepetan, nggak cepet-cepetan juga, tapi mereka kayak ngundi gitu loh, gitu. Ya paling gitu aja sih. Abis itu kita daftar bulan Februari udah beres, terus nggak lama kemarin awal Maret gitu ditelepon sama sekolahnya. Ya pokoknya akhir bulan lah, pokoknya sebulan gitu mereka itu, halo Pak gitu, anak Bapak keterima nih sekolahnya gitu. Oh ya udah gitu. Terus nanti mereka nanti kasih waktu kita, misalnya mau waktu sekolah ya, saya sekolahnya udah mulai, dikasih kita mereka kasih kita waktu datang buat ke sekolahnya, buat nganterin anaknya selama 2 hari. Terus kita bisa pantau sekolahnya tuh gimana gitu. Jadi kayak istilahnya kita biar tahu juga, terus kita bisa kayak tanya jawab sama gurunya. Nanti mereka bakal kasih waktu itu buat kita. Gitu. Oh iya, terus jam sekolah anak. Ini tuh aku baru tahu karena kan waktu masih di Indo aku searching itu kan sekolahnya di Tania yang waktu itu aku cari, itu kan semua kan cuman 2-3 jam gitu kan. Iya. Nah, terus ada temanku, aku dapat info temanku yang di kota lain itu anaknya tuh setengah hari gitu, bisa sampai 6 jam. Jadi misalnya dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 8 sampai jam 2 gitu kan. Betul. Hah, masa sih? Enak ya bisa lama gitu kan. Aku komennya gitu pertama. Terus pas udah ketemu sekolah Tania yang sekarang, pas aku lihat jamnya, iya, jadi ternyata sekolahnya memang dari kayak pagi. setengah hari gitu kan. Dan waktu kemarin mereka konfirmasi Tania diterima di sekolah itu kan dia juga konfirmasi ya. Iya. Jam sekolahnya ini kita jam sekolahnya dari jam segini sampai jam segini yang panjang itu kan, jadi nggak cuma 2-3 jam gitu. Jadi kalau buat kalian yang memang mau sekolahin anaknya dengan waktu yang lebih lama, ya udah coba aja cari dulu tahu sekolahnya di mana, terus kalian bisa telepon sih sekolahnya. Iya, jadi dari website Edmonton Public School itu kan ada lagi data-data sekolahnya. Nah, nanti kalian tuh bisa langsung klik di nama sekolahnya itu langsung ngelink ke website sekolahnya gitu. Dan di website sekolahnya itu udah lengkap, ada jam masuk sekolahnya, harinya, pas segala macam kalender, pokoknya ada deh kayak website sekolahnya aja gitu. Jadi bisa dicari kalau memang misalkan mau yang nyokolain anaknya yang jamnya lebih lama, ya udah cari aja gitu, cari sekolahnya yang memang jamnya lebih panjang gitu. Karena aku juga baru tahu pas udah sampai sini, oh ternyata ada 2 macam gitu, ada yang cuma sebentar, ada yang setengah hari. Tuh. Iya. Untuk ada lagi ya? Udah lagi, gitu Pak. aja. Nggak tahu. Ya mungkin. Ya kalau misalkan maksudnya pelajarannya gimana segala macam kita masih belum bisa update ya, karena kan Tania juga belum sekolah. Karena kemarin atau tadinya kita mau, aku tuh sempat lihat di iklan gitu di marketplace kayak ada orang buka kayak daycare gitu di rumahnya. $10 gitu kan. Terus aku tanya, ini kan $10 per hari atau gimana? Iya $10 per hari, tapi ternyata itu harga subsidi gitu. Dan ternyata subsidi daycare itu cuma bisa didapatkan sama yang udah PR atau citizen di sini gitu. Jadi ya udah kita nggak bisa kan gitu. Pertama sih dia masih ngomong kalau kita udah tinggal minimum 18 bulan kita bisa dapat itu si subsidinya. Tapi kan kita juga baru 3 bulan gitu kan di sini gitu kan. Jadi ya tapi ya in the end ya balik lagi kayaknya cuma buat PR atau citizen sih. Iya, karena kita udah konfirmasi langsung ke bagian daycare. Subsidi daycare-nya si Alberta gitu. Kalau itu cuma buat PR dan citizen gitu. Jadi kalau harga normal ya tergantung, tapi rata-rata 800-850 kalau untuk yang full time ya. Tapi kalau kayak part time bisa sekitar 500-an gitu. Tapi kemarin yaudah deh, kita tahu kan kondisi kalian. Kalau part time seminggu 3 hari itu biasanya dia charge itu 500 plus 70 agent fee. 70. Nah tapi sama dia kayak agent fee itu apa? Nggak tahu, ada agent fee gitu. Nah tapi nanti karena dia tahu kondisi kita, jadi kayak dia diskon gitu, jadi 400 plus 70, which is itu kan masih hampir gope ya gitu kan. Jadi ya udah deh, memilih untuk ya udah deh tahan dulu aja, sabar ya nak gitu, 6 bulan 6 bulan lagi Pak. Ya nggak apa-apa lah. 4, 5, 6, 7 ya 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. 4, 5, ya nggak berasa lah. Bulan September lagi, kan. 5 bulan lagi ya. Iya, jadi udah mulai sekolah lumayan. Tuh. Makanya sekarang kita juga cuma kayak lesin online gitu.
Nah, lesnya juga dari Indonesia dari lagi. sama guru lesnya dia yang dulu, jadi lesnya les online gitu Les ya. online. Sebenarnya bukan maksud untuk ya biar anak gue pintar nih, nggak lebih ke sana sih. Lebih prepare sih, preparing ya, lebih dia. ke ya biar si anak ini ada kegiatan lainnya lah gitu, nggak cuma main sendiri, nggak cuma sama kita gitu kan, ada kegiatan yang lebih berfaedah lah. Ya istilahnya sih buat prepare dia buat sekolah nanti sih. Gitu. Ya paling gitu aja guys. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan lagi kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa ya like, subscribe, dan di share ke yang lain. Ya gitu aja. Mungkin ada penutupan. Jadi kalian gak usah takut sih, sekolah di sini tuh oke lah. Maksudnya walaupun itu public school, mereka pun ada standarnya sendiri gitu loh. Jadi kalian gak usah takut kalau anak kalian tuh gimana gitu. So far yang udah sekolah di sini fine aja, nggak ada masalah gitu loh. Gitu. Jadi gimana kita buat mendidik anak kita sih, buat cari pergaulan tuh gimana gitu doang. Oke guys, sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Udah ya. Oke guys, see you guys in the next video.